Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dan selalu diberikan kebaikan untuk setiap yang terus istiqamah di atas jalan yang benar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah memasuki kitab yang berikutnya, yang ke-8, yaitu Kitabul Fadail. Jadi kitab itu kumpulan bab-bab. Ini sistem yang dipakai oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam menyusun kitab beliau. Kitab Riyadhus Shalihin ada beberapa kitab di dalamnya. Arti kitab itu kumpulan sejumlah bab. Ya, pada setiap di bawah kitab itu ada bab-babnya. Nah, sekarang kita memasuki kitab yang ke-8. Ya, yaitu Kitabul Fadail. Fadail jamak dari fadilah. Jadi beliau akan menjelaskan dalam kitab ini, ya dalam bab ini atau dalam kitab ini, yaitu sejumlah amalan yang memiliki keutamaan dan memiliki fadilah. Dan maksud dari fadilah atau keutamaan suatu ibadah yang kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memberikan semangat kepada seorang hamba di dalam mengerjakannya. Dan itu tidak mengapa. Itu hal yang baik saja. Ya, karena itu bagian juga dari perbuatan atau amalan yang karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadail yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis tentang amal-amal ibadah, ini semua adalah untuk memberikan sugesti, memberikan semangat kepada seorang hamba dalam melaksanakan ibadah tersebut. Yakni ibadah yang memiliki fadilah tersebut. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis bab yang ke-180. Babu fadli qiraatil Qur'an. Bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Beliau mengawali dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan, Allah sampaikan kepada Nabi dan Rasulnya yang terakhir, yaitu Muhammad SAW, dengan perantaraan malaikat Jibril. Jibril alaihissalam yang menjadi perantara ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan
risalah Allah, wahyu Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Dan tentu Al-Quranul Karim adalah sumber ilmu. Sumber dari ilmu. Kebenaran, al-haq, ya semua dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Maka sudah seyogyanya, ya keutamaan kalamullah ini diletakkan yang pertama kali dalam bab-bab pada kitab ini, dalam rangka atau untuk menghormati dan memuliakan kalam Allah, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quranul Karim tentu tidak diragukan lagi tentang kebenarannya, ya, keagungannya. Karena memang Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam kitabnya Al-Quranul Karim pada surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Ya, hudan lil muttaqin. Al-Quranul Karim, ya, dzalikal kitab, kitab Al-Quran ini la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Ya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kitab yang tidak ada keraguan padanya ini, hendaknya kita berupaya untuk selalu membacanya. Mendalaminya. Bertadabbur pada Al-Quranul Karim. Ya, daripada kita membaca hal-hal yang hoax, kadang-kadang dusta, kebohongan yang sekarang menyebar di masyarakat. Ya, ada berita yang benar, ada berita yang dusta. Tetapi Al-Quranul Karim, kitab yang la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya tentang kebenarannya, keasliannya, bahwa dia adalah kitab Allah, datangnya dari Allah. Ya, diterima secara mutawatir oleh para sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kitab yang tidak ada keraguan padanya, inilah yang seyogyanya kita harus memperbanyak membacanya, memperbanyak bertadabbur, mendalaminya, tidak sekedar membaca. Karena Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umat manusia, supaya menjadi petunjuk. Hudan lil muttaqin. Dalam ayat yang lain, hudan linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Nah, yang namanya petunjuk itu tentu harus dipahami. Ya. Kalau sebuah kitab petunjuk kita tidak memahaminya, kita kan bisa tersesat. Satu contoh yang gampang, yang mudah, yang nyata dalam keseharian kita. Ya. Seorang ibu misalnya membeli alat rumah tangga. Yang di situ ada petunjuknya. Petunjuk penggunaan alat yang dibeli ini. Ya. Nah, seorang yang membeli, dia cuma harus membaca apa yang dia beli tadi itu. Bagaimana pedomannya, bagaimana petunjuknya, bagaimana penggunaannya, bagaimana perawatannya, ya, supaya tidak salah, supaya tidak keliru, dan supaya terawat. Ya. Maka dari itu, kalau saja ya sebuah catatan sebagai petunjuk bagi alat yang kita beli, kita membacanya, ya, kita menelitinya atau membaca dengan teliti, ya, karena ini adalah pedoman dalam penggunaan alat ini. Nah, mengapa Al-Quranul Karim tidak seperti itu? Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang membaca Al-Quran, tetapi tidak paham apa yang dibacanya. Ya. Bagaimana mungkin seorang bisa mengamalkannya kalau dia tidak memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya? Maka merupakan hal yang harus bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempunyai waktu dalam kehidupannya ini, yaitu untuk membaca Al-Quranul Karim dengan memahami makna dan kandungannya. Bagaimana caranya? Ya, ada yang dengan cara misalnya mempelajari bahasa Arab, tapi tidak semua orang mampu mempelajari bahasa Arab. Ya, minimal seorang membaca dengan
dengan membaca juga terjemahannya. Dan membaca terjemahannya. Dan terjemahan Al-Quran pun kita harus seleksi. Harus selektif. Karena apa? Karena ada di antara terjemahan Al-Quranul Karim yang juga di sana ada beberapa yakni kekeliruan misalnya. Ya. Sehingga kita harus mencari yakni terjemahan yang benar-benar yakni tidak ada penyimpangan dalam terjemahan tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, Al-Quranul Karim sebagai kalamullah, sebagai petunjuk, ya marilah kita membacanya dan memahaminya. Tidak sekedar membaca tanpa pemahaman. Tetapi membaca dan berupaya untuk memahaminya, yaitu dengan seorang membaca misalnya terjemahan dari Al-Quranul Karim. Ya. Kalau ada hal yang kurang jelas misalnya, bisa ditanyakan kepada orang yang berilmu. Ya. Mungkin dikasih tanda dengan pensil ketika membaca Al-Quran. Makanya membaca Al-Quranul Karim itu, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ada dua macam membaca Al-Quran. Ada membaca Al-Quranul Karim yang sifatnya adalah membaca dari surat Al-Fatihah sampai tamat, sampai hatam surat An-Nas. Ini bagus. Ini dianjurkan. Ya, untuk kita membaca sampai hatam. Tapi ada juga bacaan yang kedua yang tentu ini lebih memakan waktu yang cukup panjang. Yaitu membaca dengan memahaminya. Ya, membaca dengan memahaminya. Kita akan jumpai hal-hal yang luar biasa dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita membaca dan memahaminya. Tetapi kalau sekadar membaca tanpa kita pahami, maka ini tentu walaupun dapat pahala, ya, dapat ganjaran, ya, tetapi alangkah baiknya jika disertai dengan memahami apa yang kita membacanya. Jadi seorang boleh membaca Al-Quran sampai tamat, mulai dari awal sampai akhirnya, ya, dengan ya, intinya membaca, dan lebih dari itu juga harus punya waktu untuk membaca Al-Quran dan memahami kandungan dari Al-Quranul Karim. Nah, di dalam bab ini nanti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala akan membawakan sejumlah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan keutamaan orang yang membaca Al-Quranul Karim, orang yang memahaminya, orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim, ini mempunyai keutamaan-keutamaan yang besar. Nah, oleh karena itu, mari kita yakni mempelajari fadilah-fadilah ini untuk kemudian kita amalkan. Untuk kemudian kita mengejar fadilah-fadilah tersebut dengan mengamalkannya. Bab yang pertama dalam kitab Al-Fadail ini dan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, yaitu babu fadli qiraati Al-Quran. Bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kitab yang saya katakan tadi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, la raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang lain, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki kepada yang terbaik. Dalam semua hal. Al-Quran menunjuki kepada yang terbaik, yang terlurus, yang terbenar. Itu Al-Quranul Karim. Maka tidak ada keraguan bagi kita akan kebenaran Al-Quranul Karim. Ya. Orang-orang yang ragu tentang kebenaran Al-Quranul Karim adalah orang-orang munafikun. Orang munafik ragu terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Ya. Adapun orang mukmin, mukminah, mereka tidak ragu, ya, terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Ya. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai akidah kita. Keyakinan kita. Ya, yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa digoyangkan. Adalah keyakinan kita kepada Al-Quranul Karim. Adalah kitab yang terpelihara.
yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Allah akan menjaga Al-Quran ini. Maka bagaimanapun upaya tangan-tangan jahil untuk merubah Al-Quranul Karim tidak akan bisa. Karena Allah yang menjaganya. Allah yang memeliharanya. Ya, yaitu Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim sebagai mukjizat Nabi SAW yang usianya selamanya. Ya, itu Al-Quranul Karim. Dia menjadi mukjizat. Mukjizat Nabi SAW sampai saat ini. Kalau sebagian mukjizat, ya, atau mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan juga kepada Nabi SAW, sebagian itu sudah, ya, yakni sudah habis. Tetapi Al-Quranul Karim tidak akan selesai. Dia tetap menjadi mukjizat bagi Nabi SAW. Tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada bisa menulis mengarang seperti Al-Quranul Karim. Ya, karena Allah yang menjaganya dan Allah yang memeliharanya. Ya. Ini tentang Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ucapan Allah Ta'ala. Dia bukan makhluk ciptaan Allah. Tapi dia adalah ucapan Allah, kalamullah. Yaitu pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ada sejumlah hadis, kita membaca satu persatu. Qala rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Umamata radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sungguhnya Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat kelak dan memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Hadis ini riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Nah, ini berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan, ya, sini ada perintah, perintah untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian yang kedua ada fadilahnya. Ya, jadi tidak sekedar orang itu membaca, tapi ada keutamaannya. Apa keutamaan membaca Al-Quranul Karim? Dia nanti di hari kiamat kelak akan membela atau menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Nah, Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian beliau memberikan satu sugesti agar kita ini rajin membaca Al-Quran. Ya. Yaitu dengan menyatakan bahwa Al-Quranul Karim akan menjadi pemberi syafaat bagi seorang hamba, bagi seorang yang membacanya di hari kiamat kelak. Jadi ini perintah. Perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra'ul Quran. Baca Al-Quran itu. Ya. Dan kita harus berusaha, harus berupaya agar setiap hari mempunyai waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Ya. Selama kita mengatakan, aku tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran, maka tidak akan bisa membacanya. Tetapi kalau kita mengharuskan diri kita, ya, dan mengalokasikan waktu untuk membaca Al-Quran, pasti akan ada jalan untuk membacanya. Permasalahannya kita selalu mengatakan sibuk. Sibuk dengan pekerjaan, tugaslah, pekerjaanlah, dan yang lainnya. Ya. Sehingga kemudian seakan-akan tidak ada waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Wallah, seorang akan menyesal. Pasti menyesal. Ya.
Kalau sudah tidak punya waktu untuk membaca Al-Quranul Karim, pasti akan menyesal. Sekarang mungkin belum. Tetapi ketika dia lalaikan Al-Quranul Karim di saat dia mampu membacanya, punya kesempatan untuk membacanya, kemudian dibiarkan, maka suatu saat akan menyesal. Ya. Seyogianya seorang muslim yang dicinta kepada Al-Quranul Karim. Kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, "Lau taharat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Ya. Seandainya hati-hati kita ini bersih, hati-hati kita ini suci, maka dia tidak akan merasa pernah kenyang dengan kitab Al-Quranul Karim dan kalamullah. Makanya Uthman bin Affan seorang yang sangat mencintai Al-Quranul Karim. Ya. Bahkan beliau mati terbunuh dalam keadaan sedang membaca kitabullah. Sedang membaca Al-Quranul Karim. Bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang Uthman bin Affan. Beliau membaca Al-Quran satu malam bisa selesai. Satu Al-Quran. Ya. Subhanallah. Jangan heran. Jangan mengatakan masa. Ya. Masa. Jangan. Ya. Waktu mereka berkah. Jangan kita kiaskan diri kita dengan diri mereka. Ya. Nah, oleh karena itu, di sini kita melihat bagaimana para salaf dahulu. Ya, salah satunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai meninggal dalam keadaan membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, dibunuh oleh orang-orang yang membunuh beliau radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengumpulkan Al-Quranul Karim, menulisnya, membagi Al-Quranul Karim di beberapa kota yang ada di kota-kota Islam ketika itu. Diberikan Quran yang beliau kumpulkan. Dan beliau bukukan. Ini fadilah keutamaan Khalifah Ar-Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Nah, yang diambil dari hadis ini adalah perintah atau anjuran untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Maka saya katakan lagi bahwa selama seorang dia mengatakan aku sibuk, aku tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, dia tidak akan bisa membaca Al-Quran. Tetapi kalau dia bertekad, dia alokasikan waktu, ya, dia menutup HP-nya dan aktivitas lainnya khusus untuk Al-Quran, mungkin 1 hari setengah jam, pasti dia akan bisa. Ya. Pasti akan bisa. Ya. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima syafaat Al-Quranul Karim. Orang yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada para pembacanya di hari kiamat kelak. Ya. Di hari kiamat kelak. Dan ini menunjukkan bahwa kita beriman akan adanya syafaat. Kita beriman akan adanya syafaat. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Di hari kiamat kelak akan didatangkan Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa mereka membaca dan mengamalkan Al-Quran ketika di dunia. Taqdumuhu surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Yang mana taqdumuhu surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Yang di depannya adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Tuhajjani an sahibihima. Yang mana dua surat ini yang sering dibaca oleh seorang, dua surat ini akan membela orang yang membacanya, orang yang mengamalkannya, akan dibela oleh dua surat ini.
Ini juga sebagai berita gembira dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Dan tiap-tiap surat itu atau kebanyakan surat-surat Al-Quranul Karim memiliki, yakni masing-masing mempunyai keutamaan. Ya. Walaupun tidak semua. Tapi ada riwayat-riwayat dari hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan keutamaan sejumlah surat dalam Al-Quranul Karim. Contohnya yang disebutkan dalam hadis ini, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Apa keutamaan dua surat ini? Bagi orang yang selalu membacanya, yang mengamalkannya, ya, keutamaannya adalah dua surat ini akan membela orang yang membacanya. Ini diantara keutamaannya. Dalam riwayat yang lain bahwa dua surat ini akan menaungi seseorang di hari kiamat kelak. Ya, akan menaungi seorang di hari kiamat kelak. Kemudian juga contoh surat Al-Baqarah. Orang yang selalu membaca surat Al-Baqarah, syaitan akan lari dari rumah yang senantiasa dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi beberapa surat mempunyai keutamaan. Adapun yang diambil ya dari hadis ini ya, bahwa kita bahwa Al-Quranul Karim itu sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya di hari kiamat kelak. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ilmu itu diamalkan. Ya. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala Al-Quranul Karim. Ya, nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kaum mukminin yaitu kitab Al-Quranul Karim sebagai petunjuk. Tapi untuk diamalkan, untuk dibaca, untuk bertadabbur terhadap Al-Quran dan mengamalkannya. Ya. Ini yang menunjukkan bahwa ilmu itu harus diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, akan menjadi hujjah. yakni bagi orang yang tidak mengamalkannya. Menjadi bumerang bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Nah oleh karena itu, bahwa membaca Al-Quranul Karim, ini untuk menjadikan hujjah bagi kita, bagi pembacanya di hari kiamat kelak. Di antaranya adalah dua surat yang panjang dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Kemudian hadis ini menjelaskan pula tentang keutamaan dua surat tersebut. Ya, keutamaan dua surat tersebut. Dan ternyata bahwa nama-nama surat ini memang sudah diketahui oleh Nabi SAW. Beliau yang memberikan nama. Bukan diberi nama oleh para sahabat, tidak. Surat-surat dalam Al-Quranul Karim itu diberi nama atau dinamai oleh Nabi SAW. Ya. Bukan para sahabat yang menamakan surat-surat itu. Tetapi Rasulullah SAW. Buktinya beliau mengatakan di sini bahwa surat Al-Baqarah wa Ali Imran sudah beliau sebutkan. Ya. Karena ini semua adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan nama-nama surat dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kanu ya'maluna bihi fid dunya, yang mereka amalkan ketika di dunia, ini menunjukkan memang dunia ini tempatnya beramal. Ya. Dunia ini tempatnya kita beramal, kita berbuat. Kalau sudah meninggal, terputus amalan itu. Ya. Seorang yang sudah meninggal tidak bisa sholat lagi. Kalau dia masih hidup, dia bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Al-Quran, bisa beramal-amal kebaikan. Begitu meninggal, terputus sudah. Selesai. Ya. Dia tidak bisa lagi melakukannya. Pekerjaan-pekerjaan yang biasa dia lakukan. Nah, yang tetap mengalir itu apa yang dia kerjakan di dunia. Seperti ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia. Anak yang soleh yang dididiknya. Mereka menjadi anak-anak yang soleh. Mereka mendoakan orang tuanya.
itu yang mengalir, yang sampai kepada orang tuanya. Atau sedekah jariah, amal jariah yang pernah dia berikan, amal-amal kebaikan, meskipun dia telah meninggal, selama sedekah jariah itu masih digunakan oleh manusia, maka masih tetap mengalir pahalanya. Adapun amal perbuatan manusia terputus dengan wafatnya. Bahkan kadang-kadang sebelum meninggal sudah tidak bisa apa-apa. Ketika seorang sakit, berbaring di tempat tidur, apa dia harus berbuat? Tidak bisa. Kalaupun bisa, tidak sempurna. Makanya di saat seorang itu sehat, ya walafiat, hendaknya manfaatkan kesehatan itu. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima, ya, kathirun minan nas. Ya, as-sihhatu wal faragh. Kata beliau SAW, dua nikmat yang banyak merugikan manusia. Ya. Apakah dua nikmat tersebut? As-sihhah wal faragh. Nikmat sehat walafiat dan nikmat peluang-peluang waktu yang ada. Maka manfaatkan dan sebaik-baiknya. Apa yang diamalkan di dunia ini, itu akan kita lihat di akhirat kelak. Itu yang bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu sekalian, yaitu orang yang membaca Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Itu orang yang terbaik. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Nah, hadis ini yang diucapkan oleh As-Sadiqul Masduq sallallahu alaihi wasallam, oleh seorang yang jujur, seorang yang dibenarkan perkataannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberitahukan kepada kita, ya, tentang manusia terbaik, ya, yaitu orang yang belajar Al-Quran. Dia belajar dan diajarkan kepada orang lain. Nah, ini supaya juga peringatan bagi kita. Kadang-kadang kita ini cenderung, ya, meremehkan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Ini ada dalam kehidupan sebagian kaum muslimin. Cenderung meremehkan orang yang mengajar Al-Quranul Karim. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum, orang yang terbaik di antara kamu sekalian, itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, ini merubah atau mengembalikan kita, supaya mengembalikan kita pada pola pikir yang benar. Bahwa pengajar Al-Quran tetap lebih baik dari pengajar ilmu-ilmu lainnya. Karena biasanya dalam kehidupan kita ini ada sebagian orang tua yang memanggil guru-guru matematika, guru bahasa Inggris untuk privat di rumah-rumah mereka bagi anak-anak mereka. Dan itu dibanggakan. Itu lebih dibesarkan daripada orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, supaya kita kembali sadar, ya, dan ingat bahwa orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim itu lebih mulia dari yang lainnya. Siapapun orang itu. Pengajar apapun dia. Yang mengajarkan Al-Quranul Karim, khairukum, yang terbaik di antara kamu sekalian. Supaya kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hormatilah para guru yang mengajarkan Al-Quranul Karim kepada anak-anak kita. Baik itu privat di rumah, ataupun di sekolah-sekolah, ataupun di pondok-pondok. Bahwa mereka memiliki keutamaan. Mereka lebih baik dari kita. Ya. Sehingga apa? Kita menghormati mereka. Jangan merendahkan mereka.
Jangan meremehkan mereka. Mereka terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca, yang belajar Al-Quran. Jadi intinya bahwa Al-Quran itu dipelajari. Tidak ada orang langsung bisa baca Al-Quran. Ya. Kecuali dengan mempelajarinya. Dan mempelajari Al-Quran, cara membaca Al-Quran, cara mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran, makharijul huruf, ya, panjang pendeknya, ya, atau tajwidnya, itu semua dengan belajar. Jadi orang yang terbaik, orang yang belajar Al-Quran, dan orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka kepada para guru yang mereka mengajarkan Al-Quranul Karim, jangan kecil hati. Jangan merasa rendah diri Anda. Anda lebih mulia dari yang lainnya. Selama kita itu ikhlas, bersungguh-sungguh dalam mengajarkan Al-Quranul Karim. Ya. Maka orang yang mengajarkan Al-Quranul Karim ini yang lebih mulia. Dan jangan sampai mengajarkan Al-Quranul Karim juga untuk kepentingan duniawi. Jangan. Ya. Karena ini tentu akan menghilangkan keikhlasan seorang dan akan menjadikan amalnya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau seorang mengerjakan atau mengajarkan Al-Quran tapi tujuannya untuk mengumpulkan harta, ya, ini tidak ada keberkatannya. Karena amalnya bukan karena Allah. Tetapi kalau seorang mengajar Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, lalu dia diberikan, ya, dan dia tidak pakai tarif sekian, tidak, ya. Kalau dia diberikan, maka insya Allah tidak mengapa. Kalau dia menerimanya, karena dia tidak mencari-cari untuk bermaksud untuk mencari duit, tidak. Tapi dia mengajarkan. Adapun orang yang diajarkannya memberikan dia yakni sebagian dari hartanya, nah ini tidak, insya Allah tidak mengapa untuk dia menerimanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa anjuran untuk belajar Al-Quran. Ya, yang pertama belajar dulu. Sebelum mengajar ya belajar dulu. Karena apa? Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak mempunyai sesuatu, dia tidak akan bisa berikan pada yang lainnya. Wong tidak punya sesuatu, dia tidak punya apa-apa. Bagaimana dia bisa memberikan kepada orang lain? Maka langkah pertama adalah belajar Al-Quran. Ini yang pertama. Baru kemudian setelah belajar, matang, bagus, baru dia mengajarkan kepada orang lain. Jadi hadis ini adalah anjuran, mengandung anjuran untuk belajar Al-Quranul Karim. Kemudian anjuran untuk mengajarkan Al-Quranul Karim. Dan ini termasuk amal-amal jariyah bagi seorang yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Selama muridnya membaca Al-Quran, maka dia terus mendapat pahala. Pahala mereka membaca Al-Quran dari murid-muridnya mengalir ke orang tersebut yang mengajarkannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran bagi orang yang mempunyai ilmu agar diajarkan ilmu itu kepada yang lainnya. Orang yang punya ilmu, hendaknya dia mengajarkan kepada orang lain. Insya Allah mendapatkan fadilah, pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau muridnya yang diajarkan membaca Al-Quran, membuka lagi, ya, misalnya untuk mengajar Al-Quran kepada yang lainnya, maka guru ini mendapat pahala. Ya. Terus bertambah pahalanya. Dengan muridnya yang mengajarkan orang lain akan Al-Quranul Karim. Jadi fadilah besar, pahala yang terus mengalir, dan satu hal yang menjadi poin terpenting dalam masalah ini, yaitu mengikhlaskan niat di dalam belajar Al-Quran dan juga ketika mengajarkan Al-Quranul Karim. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun rezeki datang karena membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dan seorang tidak meminta-mintanya, tidak mengharapkannya, tapi diberikan, maka itu insya Allah tidak mengapa. Kalau cukup
maka bisa dia berikan pada yang lainnya. Kalau memang dia hidupnya tidak cukup, ya bisa digunakannya seperlunya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Mereka mempunyai manzilah yang tinggi, ya, di dunia dan di akhirat. Orang yang mengajarkan Al-Quran mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an. Wa huwa mahirun bihi, dan dia mahir, pandai dalam membaca Al-Quran. Bagaimana posisi orang ini? Dia bersama ma'as safaratil kiramil bararah. As-safarah itu al-malaikah. Para malaikat-malaikat. Ya. Mereka juga utusan-utusan Allah misalnya. Jadi para malaikat yang mereka ini bersama orang yang membaca Al-Quran itu dan bagus bacaannya bersama para malaikat, ya, hum safarah al-malaika ar-rusul ila ar-rusul salawatullah alaihim. Jadi para malaikat yang Allah utus kepada para rasul, para anbiya, ya, atau yang Allah utus kepada siapa saja. Tentu yang pertama adalah Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Ada beberapa malaikat-malaikat yang lainnya juga. Ya. Tetapi yang jelas untuk menyampaikan wahyu Allah adalah Jibril alaihissalam. Jadi dia bersama para malaikat. As-safarat para malaikat. Al-kiram yang mulia. Al-bararah al-muti'in. Para malaikat yang mulia yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang membaca Al-Quranul Karim, ya, dan dia mahir dalam membacanya, baik dalam membacanya, dia bersama para malaikat yang taat pada Allah Ta'ala dan para malaikat yang mulia. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u." Dan orang yang membaca Al-Quran tetapi dia mungkin bacanya ragu karena dia belum pandai membaca Al-Quran. Ya tata'ta itu ya ini ya taraddad. Artinya bacaannya ya kurang bagus lah. Ya. Bacaannya kurang bagus. Sulit dalam membacanya. Tapi dia memaksakan ini untuk bisa membaca. Ini ya tata'ta dalam membaca Al-Quran. Wa huwa alaihi syaqqun, dan sulit baginya untuk membaca Al-Quran. Lahu ajran, baginya 2 pahala. Pahala sulitnya dia membaca Al-Quran, ya. Dan yang kedua, pahala bacaan Al-Quran itu sendiri. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan sulit, tapi dia berupaya maksimal untuk mampu membaca Al-Quran, terus belajar Al-Quran sampai bagus bacaannya. Nah, orang yang belajar tadi ini, yang sulit dalam membaca Al-Quran, dia mendapat pahala dua pahala. Lahu ajrani. Ya. Pahala kepayahannya dan pahala bacaannya. Ini keutamaan.
Makanya di sini kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh dalam belajar Al-Quran. Ya. Karena orang yang sulit membaca Al-Quran itu ketika dia mempelajarinya. Na'udzubillah min dzalik, ya, semoga tidak. Yang juga berbahaya, orang yang tadinya pandai membaca Al-Quranul Karim. Bagus bacaannya. Tetapi kemudian karena dia meninggalkan Al-Quran, bertahun-tahun tidak membaca Al-Quran, akhirnya kemudian dia mungkin lupa, sulit membacanya. Na'udzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Ya. Makanya Al-Quran yang selalu dibaca, ini akan memberikan kepada kita ketenangan. Ya. Akan memberikan kelancaran dalam membaca. Kalau kita selalu membaca Al-Quranul Karim. Tetapi Al-Quranul Karim ketika ditinggalkan, ya, orang yang tadinya pandai membaca Al-Quran, tapi kemudian dia karena gampangkan, karena ngeremehkan, karena kelalaian, sehingga dia kemudian meninggalkan Al-Quran, lalu dia lupa membaca Al-Quran. Sulit, ya, kembali sulit dalam membaca Al-Quran, ini tentunya perbuatan yang dosa. Ya, perbuatan dosa. Na'udzubillah. Maka di sini seorang itu harus paling tidak setiap hari itu membaca Al-Quran. Walaupun mungkin hanya satu halaman. Baca Al-Quran. Meskipun hanya satu halaman setiap hari. Tapi kalau lebih dari itu tentu lebih baik. Paling tidak 7 hari hatam. Ya. Atau sebagian ulama menyebutkan, ya, dan ini juga berdasarkan pada hadis-hadis Nabi SAW, yaitu misalnya 30 hari hatam. Berarti apa? 1 hari 1 juz. Oke lah kalau ada orang mungkin tidak mampu 1 hari 1 juz. Karena satu dan lain hal. Ya, misalnya setengah juz. Atau lebih sedikit. Intinya setiap hari berupaya untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang membaca Al-Quranul Karim. Dengan membaca dengan baik. Dan dia pandai dalam membaca Al-Quranul Karim, maka dia akan bersama para malaikat. Ya. Satu keutamaan yang besar. Ya. Bersama para malaikat-malaikat yang taat pada Allah. Yang berbakti pada Allah, beribadah pada Allah Ta'ala. Kemudian, juga di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan. Ya. Jadi meskipun sulit membaca, tapi ada keutamaannya. Keutamaan orang yang sulit dalam membaca Al-Quran. Tapi dia berupaya dan dia pantang mundur, terus maju dalam membaca Al-Quranul Karim. Dia mendapat dua pahala. Ya, pahala karena dia membacanya, dan pahala karena sulitnya dia membaca. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Quranul Karim, meskipun dengan susah payah. Dia tetap berupaya untuk membaca Al-Quranul Karim. Makanya orang yang bisa baca Al-Quran, ini satu nikmat. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk membaca Al-Quran. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah itu dengan membaca Al-Quran itu. Ya. Salah satu cara dengan membaca Al-Quran. Kita bisa merasakan ketika kita sholat berjamaah misalnya. Ada orang baca Al-Quran, dia menjadi imam. Baca dengan suara keras. Banyak salahnya. Banyak kelirunya. Maka kita akan bersyukur pada Allah Ta'ala. Kalau kita diberikan kemampuan untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka jangan menyia-nyiakan waktu. Ya, tapi hendaknya ada saat dan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, ini amalan. Islam ini tidak hanya teori. Ya. Tapi dia dipraktekkan dalam bentuk amal perbuatan. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana mithlul utrujjati. Ya. Perumpamaan seorang mukmin, ya, yang membaca Al-Quran itu ibarat buah yang namanya utrujah. Bagaimana ciri utrujah ini? Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Ya, baunya harum, ya, buah itu rasanya lezat. Buah utrujah. Ini yang pertama. Seorang mukmin yang membaca Al-Quranul Karim ibarat buah utrujah. Warnanya harum baunya dan lezat rasanya. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrati. Dan perumpamaan seorang mukmin, dia beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Ya. Seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, kamathalit tamrati. Ibaratnya seperti kurma. Ya. Bagaimana ciri kurma itu? La rihalaha. Kurma itu tidak ada baunya. Ya. Tidak ada harumnya. Wa ta'muha hulwun. Rasanya manis. Ya, meskipun tidak ada baunya, tapi masih ada rasanya. Rasanya lezat, rasanya manis. Ini perumpamaan bagi orang yang seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Dia diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti buah tamar, seperti kurma. Rasanya lezat, rasanya manis, tapi tidak ada baunya, tidak ada harumnya. Kemudian kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'ana kamathalir raihanati. Dan perumpamaan seorang munafik, dia munafik. Ya. Apa itu munafik? Orang yang menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan kekufurannya. Perumpamaan orang munafik yang baca Al-Quran seperti ar-raihanah. Raihanah ini sejenis tanaman, itu dia mempunyai bau yang harum. Ya. Biasanya ini kalau orang yang pernah pergi umroh, kalau pergi ke di Madinah, di Bir Ali atau Dzul Hulaifah, di situ ada tanaman raihanah. Ya. Tingginya sedang. Kalau diambil daunnya, dicium, bau harum. Raihanah namanya. Ya. Jadi perumpamaan orang munafik yang dia membaca Al-Quran sama dengan raihanah. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Baunya harum, tetapi rasanya pahit. Ya. Raihanah itu rasanya pahit, makanya tidak dimakan. Ya, tapi diambil baunya saja. Itu raihanah. Sama dengan ini orang munafik yang membaca Al-Quran, sama dengan raihanah. Rihuha thayyibun, baunya harum, ta'muha murrun, namun rasanya pahit. Kemudian kata Nabi SAW, perumpamaan yang keempat, wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran ibarat atau seperti buah hamdalah. Bagaimana buah hamdalah itu? Laisa laha rihun, tidak ada harumnya, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Tidak ada baunya, tidak ada harumnya, dan rasanya pahit. Ini perumpamaan bagi orang munafik yang tidak membaca Al-Quranul Karim. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan di dalam hadis ini, Rasul alaihi salatu wassalam menggambarkan kepada kita
tentang manusia dalam membaca Al-Quranul Karim. Ada mukmin, ada munafik. Ya. Ada mukmin, ada munafik. Nah, orang mukmin yang baca Al-Quran, ya, ibaratnya adalah utrujah. Buah yang baunya harum, rasanya lezat. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Rasanya lezat, tapi tidak ada baunya, tidak ada harumnya. Ini dua. Kemudian dua yang lainnya orang munafik. Orang munafik yang baca Al-Quran sama dengan raihanah. Ada baunya, tapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran sama dengan hamdalah. Yang mana tanaman ini atau buah hamdalah ini tidak ada baunya atau harumnya dan rasanya pahit. Nah, pemberian perumpamaan seperti ini salah satu metode Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan sunnah. Untuk mendekatkan pemahaman dan pengertian. Ya. Jadi perumpamaan itu bisa mendekatkan pemahaman, memudahkan orang memahami. Dan ini metode Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak perumpamaan. Juga metode Rasulullah SAW ya, dalam menjelaskan sesuatu kepada umat ini. Ya. Jadi metode dan memberikan contoh, memberikan perumpamaan. Nah, di dalam hadis ini Allah mengkhususkan orang mukmin yang membaca Al-Quran ini, yaitu mereka adalah orang-orang yang telah merasuk iman itu dalam diri mereka. Ya. Dalam diri mereka. Jadi iman yang merasuk dalam diri mereka itu sudah menyatu dengan mereka. Ini orang beriman. Makanya diumpamakan ibarat utrujah. Ya. Baunya harum, rasanya lezat. Suatu yang ada pada buah itu. Sifat dari buah utrujah ini. Baunya harum, rasanya lezat. Kemudian buah ini di antara keistimewaannya, dia mengumpulkan dua sifat yang baik. Yaitu apa? Baunya dan rasanya. Baunya harum, rasanya lezat. Makanya orang mukmin mempunyai keutamaan-keutamaan. Ya. Keutamaan orang mukmin itu banyak. Dia beriman pada Allah. Dia taat pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia diumpamakan dengan buah tersebut. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Apalagi orang mukmin. Ya. Jangankan orang mukmin. Disebutkan dalam hadis ini, yaitu yang ketiga tadi, orang munafik. Padahal orang ini munafik. Dan tentu munafik yang dimaksud di sini adalah munafik yang nifak akbar. Nifak yang keluar dari Islam. Bukan sekedar nifak asghar. Ya, tapi nifak yang besar. Nifak akbar. Yang mengeluarkan seorang dari Islam. Mengeluarkan seorang dari iman. Jadi meskipun dia munafik, kalau dia baca Quran, masih disebutkan ada kelebihannya. Yaitu apa? Sama raihanah. Baunya harum, tapi rasanya pahit. Baunya harum, rasanya pahit. Orang masih mengetahui dia, atau mungkin membicarakannya. Oh, si fulan itu baca Al-Quran. Ya. Masih harum namanya. Padahal dalam dirinya ada kemunafikan. Nah, apalagi orang mukmin yang membaca Al-Quranul Karim. Jadi intinya bahwa ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Kemudian membaca Al-Quranul Karim yang dimaksud di sini bukan sekadar membaca, tetapi mengamalkannya.
Lah orang munafik membaca tapi tidak mengamalkannya. Makanya dia ibarat raihana. Namanya harum tapi rasanya pahit. Nah, yang dimaksud dengan membaca di sini tentunya adalah yang disertai dan amal perbuatan. Tidak sekedar membaca, tapi diwujudkan dalam bentuk amal. Kemudian juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran seperti orang munafik, ya, atau orang yang mungkin melakukan kemaksiatan, walaupun mereka membaca Al-Quran, tapi mereka tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Ya. Tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran. Nah, ini satu kerugian. Makanya membaca Al-Quran untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran. Yang diwujudkan dalam amal perbuatan. Ya. Kalau seseorang mungkin suatu saat dia menyimpang, dia bermaksiat maksudnya, ya segera kembali pada Allah. Karena Al-Quran memerintahkan begitu. Ya. Orang-orang yang berbuat dosa, kemudian mereka kembali kepada Allah, Allah mengampuni mereka. Mereka bertobat pada Allah, Allah menerima tobat mereka. Jadi ini tingkatan manusia, ya, dalam hal berkaitan dengan membaca Al-Quranul Karim. Orang mukmin ada 2 derajat, orang munafik juga 2 tingkatan. Ya. Orang mukmin baca Al-Quran, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, orang munafik yang membaca Al-Quran, dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Itu sebutkan ya perumpamaannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian kita mengetahui bahwa memberikan contoh ya dalam kita menjelaskan, dalam kita mengajar, kalau misalnya sebagai seorang guru, itu pemberian contoh itu membekas dalam diri murid. Ya. Makanya metode ini digunakan oleh Al-Quranul Karim dan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memberikan perumpamaan itu, yang menanamkan sesuatu, memberikan bekas pada diri orang yang mendengarkan perumpamaan tersebut. Ya, dan Al-Quranul Karim sangat banyak contoh-contoh yang Allah berikan kepada kita tentang kejadian-kejadian, tentang hal-hal yang Allah berikan contoh padanya. Dan sangat jelas perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quranul Karim itu dengan perumpamaan tersebut sangat jelas. Ya. Itu hikmahnya. Hikmah dalam memberikan perumpamaan. Sebagaimana Nabi SAW juga dalam hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Satu hadis terakhir sebelum pertanyaan. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab Al-Quran ini, Allah mengangkat beberapa kaum karena Al-Quran. Dan Allah merendahkan juga beberapa kaum karena sebab Al-Quranul Karim. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Hadis Umar bin Khattab ini ada kisahnya. Ya, ketika pertemuan antara Umar bin Khattab dengan Amir bin Wathilah. Ya. Dari Amir bin Wathilah mengatakan bahwa Nafi bin Abdul Haris pernah bertemu dengan Umar bin Khattab di Asfan. Nafi bin Abdul Haris ini gubernur kota Mekah yang dipilih oleh Umar bin Khattab. Kemudian gubernur ini pergi ke Asfan bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab bertanya kepada gubernurnya, ya, siapa yang kamu jadikan sebagai penggantimu ketika kamu datang di Asfan ini? Kata Nafi bin Abdul Haris, kata sang gubernur,
Aku tinggalkan di kota Mekah, yaitu Ibnu Abzi. Ibnu Abzi. Ibnu Abzi ini adalah mantan budak. Umar bin Khattab merasa heran. Beliau bertanya, "Waman Ibnu Abzi?" Siapa Ibnu Abzi itu? Kata Nafi Ibnu Harith, Ibnu Abdul Harith, maula min mawalina. Dia salah seorang maula, salah seorang mantan budak yang kami merdekakan dia. Umar bin Khattab bertanya, apakah engkau menjadikan mantan budak sebagai wakilmu yang menggantikanmu di kota Mekah itu? Dijawab oleh Nafi bin Abdul Harith. Kata Nafi bin Abdul Harith, yang gubernur ini mengatakan, innahu qari'un li kitabillah azza wa jalla. Sesungguhnya dia, Ibnu Abzi ini, seorang yang menghafal Al-Quranul Karim. Jadi membaca dengan bagus. Dia memahami Al-Quran. Wa innahu alimun bil faraid. Dan dia adalah seorang yang paham tentang ilmu faraid. Ya. Dia adalah orang yang paham dengan ilmu faraid. Mendengar jawaban dari Nafi bin Abdul Harith, maka Umar bin Khattab kemudian membawakan hadis Nabi SAW ini. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat di beberapa kaum karena Al-Quran ini. Dan juga merendahkan beberapa kaum karena sebab Al-Quranul Karim. Nah, ini menunjukkan kemuliaan Al-Quranul Karim. Seorang terangkat derajatnya karena Al-Quranul Karim. Dia menghafalnya, dia memahaminya, dia mengajarkannya. Ya. Makanya ilmu itu memberikan keutamaan, mengangkat derajat seorang. Itu ilmu. Oleh karena itu orang berilmu harus betul-betul diamalkan ilmunya, tawadhu, rendah hati. Ya. Allah akan memuliakan. Jadi intinya bahwa kisah ini menunjukkan keutamaan fadilah dari orang yang membaca, menghafal Al-Quranul Karim. Allah mengangkat derajatnya. Sebaliknya ada pula orang yang Allah rendahkan. Karena kufur kepada Al-Quran. Tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Allah rendahkan mereka. Contohnya orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka adalah orang terhormat pada awalnya. Tapi karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman pada Rasulnya, tidak beriman pada kitabnya, maka mereka direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Rajinlah dan mari kita terus menuntut ilmu, ya, terutama dalam hal yang kita bahas kali ini, yaitu tentang membaca Al-Quranul Karim. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita di pagi hari ini langsung dari studio di STAI Ali bin Abi Thalib di Surabaya. Dan semoga dengan nasihat beliau kita menjadi muslim yang mencintai Al-Quran dan senantiasa membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Baik para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan angkat pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat WA. Baik, pertanyaan pertama Ustadz dari Bapak Amin di Pontianak, Kalimantan Barat. Pertanyaannya Ustadz, saya baca Al-Quran tidak fasih Ustadz. Bacaannya juga kurang bagus, bahkan banyak salahnya. Dan saya tidak mampu lagi untuk belajar. Karena saya sudah tua dan tengah dalam penyakit stroke Ustaz. Tapi saya senang dan tekun membaca Al-Quran. Insya Allah dalam satu hari antara 4 sampai 6 juz bisa saya baca. Pertanyaannya bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah diterima bacaan ini karena tidak fasih, tidak bagus dan banyak salahnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Pertanyaannya bagus sekali. Semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya insya Allah kalau memang sudah berupaya dan karena suatu sebab, ya misalnya karena sakit,
tapi tetap Bapak bersemangat dalam baca Al-Quranul Karim, maka insya Allah ya Bapak mendapat yakni 2 pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, dapat 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala ini sulitnya dalam membaca Al-Quranul Karim. Ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan Bapak yang bertanya, dan Bapak tidak usah ragu. Ya Allah Maha yakni pengasih penyayang. Ya insya Allah Allah menerima ya jerih payah yang Bapak lakukan dalam membaca Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita angkat kembali pertanyaan yang lain melalui line telepon. Ya, kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dari Pak Mulyono dan Marawa Medan Ustaz. Baik, silakan Bapak. Izin bertanya Ustaz. Apakah seseorang bisa menanggung dosa orang lain? Contohnya seorang menangis, meraung dan meratap-ratap pada jenazah yang sudah meninggal dunia. Ini sampai meratap dia. Apakah si mayit bisa menanggung dosa orang lain? Dan contoh bisa menanggung dosa si mayit. Contoh yang lain seperti ilmu yang bermanfaat diajarkan, dia mendapat pahala yang seperti Ustaz sampaikan tadi, awilmi yang taqawbi. Apakah dia berpahala kalau disampaikan dari Ustaz bilang? Jadi kalau dia mengajarkan ilmu yang jahat, seandainya maksiat atau ilmu yang lain-lain yang jahat digunakannya, apakah seorang itu menanggung dosa orang itu, Ustaz? Baik. Contoh yang lain seperti Habil dan Qabil. Itu kan banyak contoh-contoh gitu. Apakah bisa menanggung dosa orang lain seseorang itu, Ustaz? Baik, baik. Semoga kami dapat ilmu yang bermanfaat, Ustaz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Mulyono di Medan. Tafadhol, Ustaz. Tentang pertanyaan beliau, walaupun awalnya saya kurang jelas, tapi insya Allah saya bisa memahami apa yang dimaksud. Bahwa seorang yang yang dipertanyakan, kalau ada ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya mengalir bagi orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, apakah juga ilmu yang tidak bermanfaat atau bahkan mungkin mengajarkan kejahatan pada manusia, orang yang mengajarkannya mendapat dosa? Jawabannya iya. Sebagaimana ilmu yang bermanfaat yang diajarkan pada manusia, orang yang mengajarkannya akan mendapatkan pahala dan pahala yang mengalir, ya, walaupun dia telah meninggal. Demikian pula hal-hal yang buruk yang diajarkan kepada manusia, maka orang yang mengajarkannya juga mendapat dosa selama hal yang buruk itu diamalkan ya, oleh atau dikerjakan oleh orang yang mengerjakannya, atau mungkin diajarkan pada orang lain. Maka dia yang mengajarkan pertama yang buruk ini, dia mendapat dosa. Dan dosa yang mengalir juga. Karena perbuatan kejahatan yang diajarkannya. Contoh yang disebutkan tadi yaitu tentang 2 anak Nabi Adam alaihissalam, yang mana salah satu membunuh saudaranya, ya, maka setiap terjadi pembunuhan karena orang yang membunuh ini memberi contoh pertama kali, maka setiap bentuk pembunuhan karena kezaliman, ya, tanpa hak, maka anak Adam yang pertama membunuh itu juga mendapat dosa. Kemudian yang kedua yang juga ditanyakan tentang kalau ada orang meninggal, kemudian ada orang meratap, menangisi dengan mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan kalimat-kalimat, itu disebutkan bahwa si mayat juga diazab. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mayat itu diazab lantaran tangisan dari keluarganya padanya. Para ulama menyebutkan, ya, ini tentang menangisi orang meninggal, bahwa menangisi orang meninggal itu pada dasarnya boleh.
yang namanya manusia, dia sedih karena ayahnya atau ibunya atau saudaranya atau anaknya meninggal, itu hal yang wajar manusiawi ketika dia menangis. Tetapi kalau menangis dan meratapi, mengeluarkan kalimat-kalimat, bahkan kadang-kadang memaki-maki, mengata-ngatai takdir. Ya. Ini hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram dan tidak dibenarkan. Ya. Adapun seorang maksud dari mayat yang kapan satu mayat diadab karena tangisan dari keluarganya, itu kalau dia mewasiati. Kalau dia memberi wasiat, nanti kalau aku meninggal, tangisilah aku, ratapilah aku, ya. Sebutkan apa misalnya. Nah, ini kalau dia memberi wasiat pada orang yang hidup dari keluarganya, maka dia diazab. Tetapi kalau dia tidak wasiatkan dan dia sudah ingatkan supaya mereka keluarganya jangan sampai meratapinya, jangan sampai menangisi berlebihan akan kematiannya, maka insya Allah dia itu selamat. Kecuali kalau dia wasiatkan kepada mereka untuk menangisinya, meratapinya. Bagaimana dahulu zaman jahiliyah. Nah, ini yang akan diadab orang tersebut. Nah, ini sekilas yang saya tangkap dari pertanyaan yang ditanyakan tadi. Karena ada suara yang juga terputus-putus. Tapi secara umum kurang lebih demikian mungkin yang ditanyakan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat di WA Ustaz. Dari Ummu Khairul di Semarang ingin bertanya, Ustaz, putri bungsu kami tahun ajaran baru ini kami masukkan ke pondok tahfidzul Quran, Ustaz. Usianya 13 tahun namun qadarullah belum haid, Ustaz. Pertanyaannya, apakah kelak kami akan dipisahkan dengan putri kami karena telah memisahkan dia dari kami sebelum baligh? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Ya, di sini ya ini yang ditanyakan, apakah kami pun dipisahkan nanti di akhirat? Ya, sebetulnya pertemuan antara keluarga di akhirat kala itu, yaitu apabila mereka semua orang-orang yang soleh, yang taat pada Allah Taala, mati dalam keadaan kebaikan dan kesolehan, maka Allah menjanjikan akan mengumpulkan mereka di surga kelak. Dan semoga Allah mengumpul kita semua dan keluarga kita di akhirat kelak, tentu orang-orang yang soleh dan taat. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa tujuan dari memasukkan anak ini ke pesantren bukan untuk memisahkan secara murni, tetapi untuk apa? Mendidik anak ini. Bahkan untuk menjadikan anak ini sebagai anak yang menghafal Al-Quranul Karim. Ya. Untuk menghafal Al-Quranul Karim, maka insya Allah ya orang tua, ya Ummul Khair dan yang suaminya sebagai orang tua, insya Allah mendapat fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang dan ikhlas berpisah dan anaknya, ya yang belum balik, tapi semua ini demi kebaikan. Ya. Nah, kita masih mempunyai waktu. Ya, misalnya orang tua bisa sebulan sekali atau 2 minggu sekali bisa mengunjungi anaknya. Itu bukan berpisah namanya. Tapi dalam rangka mendidik anak ini. Supaya dia menjadi anak yang hafal Al-Quran. Maka ini suatu fadilah yang besar. Dan harta yang kita infakkan untuk membiayai sekolahnya, kehidupannya di pesantren, itu semua mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini insya Allah tidak mengapa, dan insya Allah dikumpulkan kembali oleh Allah Ta'ala ya di akhirat kelak. Karena yang dimaksud dengan memisahkan itu yaitu secara ya zalim, ya mendolimi, ya tidak mau bersatu dengan anaknya, ibaratnya dibuang gitu saja. Tapi kalau niatnya adalah untuk menjadikan anak ini baik, ya dia hafal Quran, jadi anak yang solehah, yang wanita yang solehah, maka insya Allah tidak terjadi apa yang dikhawatirkan. Jadi tidak usah khawatir. Insya Allah niat ini baik, maka insya Allah akan diberikan juga kebaikan, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Wallahu a'lam.
Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan pertanyaan tadi menjadi penutup untuk pertemuan kita di pagi hari ini Ustadz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustadz. Baik para pemirsa dan para pendengar televisi Roja, radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita terus meningkatkan ya, cinta kita kepada Al-Quranul Karim dengan membacanya, dengan melawan kemalasan, dengan mengalokasikan waktu. Harus mengalokasikan waktu. Entah berapa menit atau berapa jam. Ya, supaya kita betul-betul mempunyai waktu. Ya. Jangan sampai seorang mengatakan aku tidak punya waktu untuk baca Al-Quran. Ini ucapan yang berbahaya. Ya. Ucapan yang berbahaya akan menjauhkan seorang dari Al-Quranul Karim. Dia akan jauh dengan sendirinya. Tetapi kalau seorang memaksakan dirinya, aku setiap hari harus membaca Al-Quran. Itu yang semestinya ditanamkan dalam diri kita. Entah itu mungkin 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 1 juz. Intinya aku harus mempunyai waktu setiap hari untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan itu dipaksakan. Jangan kemudian hanya sekedar ucapan. Tapi tekad itu diwujudkan dalam perbuatan. Ya, harus cari waktu. Harus punya waktu. Kadang-kadang mungkin pulang malam, ya, tapi belum baca hizibnya, ini tugasnya. Maka wudhu, kemudian baca Al-Quran. Walaupun hanya 1-2 halaman. Intinya setiap hari berusaha untuk membacanya. Mungkin kadang-kadang ngantuk-ngantuk. Dalam keadaan ngantuk membaca. Tapi amalkan apa yang sudah kita bertekad untuk melakukannya. Ini namanya melawan hawa nafsu itu. Kita kalau berbicara tentang kesibukan, ya tidak akan selesai. Tiap hari sibuk. Lalu kapan baca Al-Quran? Tetapi kalau kita memaksakan diri, insya Allah, dari semacam bentuk pemaksaan diri kita, nanti dia menjadi kebiasaan, nanti menjadi sesuatu yang menjadi kebutuhan dalam diri kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah di saat itu, sudah menjadi ringan bacaan Al-Quran itu. Karena apa? Sudah menjadi kebutuhan kita. Sudah menjadi tuntutan untuk kita membaca Al-Quran. Dan lebih dari itu, dia akan meningkat menjadi sebuah kelezatan. Sebuah kenikmatan ketika membaca Al-Quran. Ini derajat yang luar biasa. Nah kita berupaya untuk demikian. Jadi intinya yang ingin saya katakan, jangan seorang mengatakan, aku tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran. Tapi aku harus mempunyai waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah anugerahkan kepada kita kecintaan kepada Al-Quranul Karim dan membaca Al-Quranul Karim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.